Ini adalah setup gua, tempat di mana gua pakai buat kerja ataupun dipakai buat main game. Ya pokoknya banyak banget lah waktu yang gua habisin di tempat ini. Kalau dilihat sebenarnya setup gua nggak ada masalah sih, cuman masalahnya itu baru kerasa kalau kalian udah duduk di kursi gua yang ini nih. Dimana kalian bisa lihat aja kondisi kursinya udah sangat mengenaskan ya. Di bagian rodanya udah ompong semua dan yang paling penting di tempat gua duduk tuh busanya udah tipis banget gitu. Jadi kurang nyaman lah untuk gua pakai berlama-lama di sini. Jadi gua ngerasa kayaknya ini udah waktu yang tepat deh buat upgrade kursi karena gua udah ngerasa kurang nyaman banget sama kursi ini. Oke, finally akhirnya gue punya kursi baru nih. Setelah sekian lama gue pakai kursi kantoran yang nggak jelas, mereknya nggak tahu dari apa. Pokoknya udah nggak enak lah dipakai buat duduk lama-lama ya. Seiring bertambahnya umur gitu, gue ngerasa bagian pinggang gue jadi gampang kena gitu. Jadi kayak gampang sakit aja kalau gue duduk lama-lama di kursi kayak gini. Gue tuh sebenarnya emang lagi ada rencana buat ganti kursi gitu ya. Lagi cari-cari kursi yang oke tuh kayak gimana untuk budget 1 sampai 2 jutaan. Tapi tiba-tiba Timeless Indonesia tiba-tiba ngontak gue nih. Mereka katanya mau ngirimin gue kursi. Ya gue terima lah. Ya gak, rezeki anak soleh. Nggak tahu kenapa tiba-tiba mereka hubungin gue. Padahal gue biasanya kan selalu bahas HP ya di YouTube gue. Cuman nggak apa-apa lah. Sekali-sekali bahas di luar HP ya. Di sini Timeless ada kirimin gue kursi yang tipe TLS 6104. Dari katalog yang gue lihat sih untuk kursinya Timeless itu keren-keren ya. Ya setidaknya jauh lebih keren lah daripada kursi lama gue gitu. Sekarang sih paling gue pengen unboxing dulu aja sambil ngerakit ya. Karena ini juga pertama kalinya nih gue ngerakit kursi ya. Gue nggak tahu gue bakalan bisa ngerakit ini selesai dengan waktu yang cepat atau enggak. Karena ya gue nggak pernah ngerakit kursi gitu. Oke, sekarang gue pengen unboxing dulu ya. Pengen rakit, gue excited banget sih sama kursi baru ini. Oke, jadi karena studio gue kecil ya tempatnya. Jadi gue nggak ada meja lagi. Meja yang gede juga gue nggak punya. Jadi ya untuk unboxingnya sekarang kita di lantai aja. Karena kan untuk boxnya ini gede banget cuy, asli. Kalau gua tidurin, apalah gua tidurin segala. Oke, jadi kurang lebih ini sih barang-barang yang gua dapetin ya di dalam boxnya. Ini perintilan-perintilannya banyak. Di sini buat gua duduk, ini buat sandaran. Udah itu. Tapi kok kayak ada yang kurang ya? Kok nggak ada kertas? Buku manualnya mana, Cok? Oh, ada deh. Oke, untungnya ada. Sekarang gue pengen rakit dulu deh. Akhirnya kelar juga ya gue ngerakit si kursi ini. Kurang lebih waktu yang gue habisin sih itu sekitar 1 jam ya. Termasuk lama sih, gue kira itu bakalan setengah jam. Mengingat tadi gue lihat kertas panduannya kayaknya singkat gitu, cuman 9 step. Tapi ternyata gue ngabisin waktu 1 jam. Ya udahlah ya. Nah, untuk tampilan kursinya sendiri sih kurang lebih kayak gini ya. Ya secara tampilan sih ini premium lah ya. Jelas banget ini kelihatan premium lah. Ini juga gua baru ngetes sekitar 5 sampai 10 menit buat duduk di sini. Jelas lebih enak, jauh banget. Feel-nya jauh lebih enak, lebih nyaman. Cuman ya gua belum bisa review panjang karena kan gua baru duduk 10 menit gitu. Paling nanti ya minimal seminggu lah. Seminggu setelah gua pakai gua bakalan ceritain kira-kira apa aja sih yang gua rasain selama pakai kursi ini, baik itu plusnya, minusnya nanti gua bakalan sharing ya. Oke, jadi udah 1 minggu nih gue cobain kursi dari Timeless 6104 ini ya. Sejak gue rakit kemarin yang videonya tadi barusan kalian tonton. Dan sekarang gue pengen ceritain nih pengalaman gue ketika pakai kursi ini ya. Baik dari hal yang gue rasa menyenangkan sampai ke hal yang menurut gue rada kurang lah dari kursi ini. Paling pertama di sini gue pengen info aja ya buat roda di kursi ini tuh kita perlu kayak penyesuaian dulu lah selama 1 hari biar waktu kita geser tuh lebih smooth dibandingin waktu pertama kali kita rakit. Nah, sekarang gue pengen bahas bagian tampilannya dulu ya. Dimana dari segi visual sih, kursi ini kelihatan elegan gitu ya. Simple juga, karena kan dia warnanya full black. Jadi gue rasa sih kursinya ini bakalan cukup cocok ya. Mau kalian taruh dengan kondisi setup kayak gimana. Mau kalian kondisi setupnya minimalis ataupun yang banyak RGB. Kayaknya cocok-cocok aja deh. Kecuali setup kalian full pink ya. Kemudian dari segi material, ini sih mereka udah pakai kualitas kulit yang bagus ya. Ketika dipegang juga ini berasa kulit yang premium gitu, lembut. Dan pas kita duduk dan kena sentuh kulit paha kita tuh itu juga nyaman banget ya. Nggak ada rasa kasar atau bikin kulit gatel sama sekali. Di bagian detail jahitannya juga rapi ya dari yang gue lihat.
Kemudian buat di bagian penopang rodanya yang gua nggak tahu ini sebutannya apa, ini tuh materialnya udah dari besi nih. Pokoknya kalau ngomongin material ya, ini udah berasa solid banget lah. Harusnya aman aja buat jangka panjang gitu, tapi buat pastinya bakalan tahan berapa lama itu kayaknya balik lagi ke pemakaian sama gua belum bisa buktiin karena gua baru pakai kursi ini selama 1 minggu. Nah, sekarang gue pengen bahas dikit nih, walaupun dari tampilan kursi ini tuh kayak kursi performance banget, kursi gaming banget ya. Tapi sebenarnya sih di Timeless 6104 ini mereka juga kayak mentingin di sisi ergonomisnya gitu sih. Menurut gue sih ini penting banget ya biar bisa bikin kita lebih nyaman gitu waktu duduk dan juga bisa ngejaga postur tubuh kita biar lebih ideal gitu posisinya. Dan ya memang terbukti ketika gua duduk di kursi ini itu udah berasa nyaman banget sih. Apalagi sebelumnya kan gua yang udah pernah gue bilang ya, kursi sebelumnya itu nggak bagus banget lah. Nggak ada lumbar support, nggak ada headrest. Beda banget sama kursi yang satu ini. So far sih ini enak-enak aja ya ketika gua pakai main game ataupun pas kerja gitu. Misalkan pas gua main game-game kompetitif kayak Valorant yang posisinya harus sigap gitu, tangan di keyboard dan mouse. Kursi ini sih bisa nopang badan gua dengan tegak dan nyaman lah. Nah, ketika gua main game yang nyantai dikit gitu kayak FC26 yang bisa nyender karena gua nggak perlu megang mouse atau keyboard, ini ya enak banget dengan kursi ini. Mau gua nyender agak miring ke sini, duduk dengan posisi bersila, ya enak banget lah. Apalagi kan kursi ini joknya agak luas gitu ya. Jadi ketika gua duduk bersila pun kursi ini bisa nopang semua tubuh gua gini. Terus ketika gua duduk agak miring, di bagian senderannya pun dia ada kayak bagian yang cekung ke dalam gitu ya. Ini tuh bisa support tulang belakang gua lagi nih, walaupun gue duduk miring begini ya. Walaupun ini nggak disaranin ya buat duduk dengan posisi kayak gini, tapi gue tetap bisa ngerasa nyaman ketika duduk di kursi ini. Terus joknya juga berasa nyaman ya buat tubuh gua yang beratnya di 65 kilo ini. Karena ketika gua dudukin tuh dia bukan tipe yang empuk, terlalu empuk gitu. Karena gue juga ngerasa kurang nyaman ya ketika kursi terlalu empuk gitu. Ya di kursi ini sih gue berasa kayak pas aja, dia nggak yang terlalu gepeng atau terlalu empuk gitu lah. Jadi ada sedikit perlawanannya waktu gua duduk. Kemudian buat bagian lumbar supportnya sendiri dan bagian headrestnya dia itu pakai bantal gitu ya. Dimana ini sih ya jelas sebuah peningkatan yang sangat gua rasakan lah ketika pindah ke kursi ini. Karena kan bagian pinggang belakang gua ini kadang berasa pegel gitu ya. Tapi ya seminggu ini gua pakai, gua ngerasa kayak belakang ini jadi nggak gitu sakit lagi lah sekarang. Udah enak lah karena kan memang udah ada supportnya ya sekarang. Kemudian kalau bagian headrestnya ini kepake banget ya ketika gua mau nyender, apalagi pas lagi mau tidur ya, karena kan kursi ini bisa dimiringin sampai 180 derajat nih, kayak posisi kayak gini. Jadi enak banget lah ada headrest kayak gini. Terus yang cukup penting menurut gua ya, bahan yang dipakai sih nggak bikin kulit gatel ya. Ketika nempel di kulit gua ini nggak bikin gatal sama sekali. Pokoknya nggak ada kendala lah. Bahan yang dipakai lembut, jadi enak gitu ketika bersentuhan dengan kulit di bagian leher gitu. Nah, tadi kan gue udah sharing bagian yang gue suka ya ketika duduk di kursi ini. Dan sekarang gue pengen sharing juga bagian yang gue rasa kayak sangat disayangkan dari kursi ini nih ketika gue pakai. Buat di harga segini kayaknya armrest yang cuman bisa dinaik turunin itu kurang banget ya. Nggak bisa dimaju mundurin gitu. Atau biasanya disebut armrest 4D. Kayaknya harga segini kurang banget ya. Cuman mereka sih ngeklaim pakai yang tipe 2D ini biar lebih awet ya buat jangka panjang. Cuman ya bagian armrest ini tetap gue masukin catatan lah. Siapa tahu dari kalian tuh ada yang butuh armrest yang udah 4D gitu ya. Kemudian alasan kedua sih ini alasan klasik aja ya, kayak kursi-kursi kulit pada umumnya lah. Dimana ya dari bahan kulit ini ketika gua pakai dan gua nggak nyalain AC itu berasa panas banget, pengep banget. Apalagi gua orangnya gampang keringetan gitu, jadi kayak kurang nyaman aja. Gue sih sangat menyarankan kalau kalian pengen beli kursi ini, setidaknya kalian tuh di ruangan ber-AC lah, biar lebih nyaman gitu. Karena sangat amat berasa gerah kalau nggak pakai AC. Ya paling itu aja sih hal yang gua rasa kurang menyenangkan dari kursi ini ya. Paling ada satu tips aja dari gua buat kalian yang tingginya kayak gua di 165 cm. Kalau kursi ini ditinggiin sampai batas maksimal, kaki kita tuh bakalan kayak ngegantung gini lah, kurang enak gitu. Gua sangat menyarankan kalian buat siapin footrest aja ya di bawahnya. Ini gue juga masih belum siapin sampai sekarang, cuman lagi OTW barangnya. Ya biar lebih maksimal aja gitu nyamannya. Kan di bagian joknya udah nyaman banget, di bagian belakangnya juga enak disenderinnya, bagian pala udah nyaman ya. Cuman yang agak kurang itu ya di bagian kakinya yang ngegantung. Cuman kalau kalian orangnya tinggi, kakinya panjang, harusnya sih ini bukan jadi masalah ya.
Oke, kesimpulannya sih menurut gua kursi Timeless 6104 ini udah cocok banget lah buat kalian yang sering ngabisin waktu di setup kalian ya, mau kalian gamers. Pokoknya yang sehari-harinya tuh bisa ngabisin waktu sampai 8 jam di setup kalian lah. Karena walaupun secara tampilan ini sporty dan performance banget, kursi ini sih tetap mengedepankan sisi kenyamanan ya. Dimana seperti yang tadi gue bilang, ketika gue pakai kursi ini lebih dari 5 jam, itu gue tetap merasa nyaman-nyaman aja ketika duduk di kursi ini. Tapi kalau ditanya nih, apakah kursi ini paling worth it buat di harga 3 jutaan? Jujur gue sih nggak bisa bantu jawab yang satu ini ya. Karena kan gue nggak gitu coba banyak kursi di harga 3 jutaan ya. Ini baru kursi pertama yang gue coba di harga 3 jutaan. Tapi kalau kalian tanya, apakah kursi ini bagus? Ya jelas ini bagus banget lah menurut gue. Ya kurang lebih gitu aja ya buat video kali ini tentang upgrade kursi di setup gua. Kalau kalian punya pertanyaan tentang kursi ini boleh tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu ada hal yang kelewat sama gua dan kalian juga penasaran dari kursi ini. Itu tulis aja, nanti gua bantu jawab sebisa mungkin. Dan kalau kalian ada minat sama kursi ini, nanti gua bakalan taruh link produknya deh di keranjang video ini. Oke, jadi segitu aja buat video kali ini. Semoga bermanfaat.